Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Lia Asmihani. Terima kasih karena sudah mau klik dan nonton video ini ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik dalam keadaan sehat, banyak keberkahan dan kesejahteraan dari Tuhan buat kita semua. Amin. Ini aku lagi mau buat sarapan. Udah selesai chopper bumbunya, cuma bawang merah sama bawang putih aja sih. Ini aku sebelum mau bikin nasi goreng, mau bikin telur ceplok dulu. Ini aku lagi panasin minyaknya. Terus ini telurnya mau aku ceplok, aku kasih sedikit kecap asin biar makin enak. Karena aku tuh suka aku suka telur yang ada sensasi gurih-gurihnya gitu dari kecap asin. Nah ini nasi gorengnya mau aku tambahin kecap cap udang oleh-oleh dari rumah mertua aku. Enak banget ternyata kecapnya, ada rasa manis dan gurihnya gitu. Cocok banget buat nambah keistimewaan nasi goreng. Selamat sarapan. Nah, ini habis sarapan, anak aku lagi siap-siap mau pergi sekolah. Seperti biasa, dianterin sama bapak karena bapak sekalian mau pergi kerja. Anak aku dan suami aku sudah berangkat semua, tinggal di rumah, tinggal aku sama anak aku yang paling kecil. Tadi sudah selesai juga semua kerjaan pagi-pagi sebelum masak buat nanti siang. Aku mau bikin budgeting dulu nih buat bulan Mei ini. Suami aku itu kalau terima gaji di setiap awal bulan. Jadi biasanya aku akan buat budgeting di setiap akhir bulan sekitar tanggal 28 atau sampai tanggal 30-an gitu ya setiap bulannya. Jadi pas awal bulan kalau suami aku nanya, "Bu, mau ditransfer berapa?" Itu aku udah siap dengan jawaban karena sudah selesai budgeting. Nah, jadi sebenarnya video ini tuh udah di-take sejak akhir bulan April yang lalu, tapi kok baru diupload sekarang, mohon maaf ya. Semoga masih ada manfaatnya walaupun sedikit buat yang mau belajar mengatur keuangan keluarga. Nah, alhamdulillah bulan April lalu pas lebaran ya itu ternyata sisa uang bulanan aku masih banyak banget. Mungkin karena banyak yang kepake juga karena lagi liburan di rumah mertua kan di Jogja. Jadi ada sisa sekitar 509.000. Nah, ini aku lagi hitung-hitung uangnya bener apa enggak. Ada 509.500 kalau nggak salah ya. Biasanya uang sisa bulanan ini akan aku masukin ke challenge-challenge yang aku punya. Cuman bulan Maret yang lalu semua challenge aku itu udah pada goal. Jadi aku belum punya challenge baru nih dan masih bingung juga kira-kira mau buat challenge apa. Jadi kayaknya uang sisa bulanan bulan April kemarin mau aku langsung beliin perintilan dapur aja. Sekalian update juga peralatan dapur. Kira-kira dapat apa aja ya? Mudah-mudahan aku bisa spill di next video atau di YouTube Short ya. Ini aku udah mulai mau bikin budgeting untuk bulan Mei. Kalau teman-teman udah pada nonton video budgeting aku yang bulan April, jadi mulai bulan kemarin itu aku menerapkan budget belanja mingguan. Dan ternyata it works. Itu sangat efisien banget buat aku. Aku jadi gak kalap belanja banyak pas awal bulan karena ngerasa uangnya masih banyak dan bisa mengontrol uang lebih baik. Satu lagi, ternyata review keuangannya juga jadi lebih mudah karena cuma ngatur buat uang 1 minggu aja kan. Jujur aja sekarang tuh aku jarang banget catat-catat pengeluaran, terutama untuk uang cash yang biasanya aku cash stuffing di video ya. Karena kan memang banyak uang cash itu aku habiskan untuk keperluan dapur rumah. Dan karena sekarang cuma ngatur uang mingguan, jadi aku cuma perlu catat-catat pengeluaran itu 1 kali seminggu. Biasanya setelah aku selesai belanja ke pasar atau setelah selesai aku belanja ke supermarket untuk belanja bulanan. Jadi lebih efisien juga ya. Seperti biasa, ini aku mau buat judulnya dulu, Budget and Save buat bulan Mei 2023. Gak kerasa aku tuh udah mau 2 tahun loh menerapkan budgeting. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi kebiasaan yang baik. Bahkan gak cuma menerapkan budgeting bulanan, mulai tahun 2023 ini aku juga bikin budgeting tahunan. Rasanya aku juga pernah share video budget tahunan aku di YouTube. Boleh ditonton kalau sudah selesai nonton video ini ya. Nah,
Biasanya memang aku selalu membagi-bagi budget bulanan aku jadi giving, saving, dan living. Ini pertama aku bikin dulu untuk bagian giving. Biasanya sih ada yang buat keluarga, ada yang buat sedekah, dan ada yang buat zakat. Nominalnya nggak bisa aku state ya karena sifatnya personal. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Nah, ini juga salah satu manfaat yang aku rasakan semenjak aku menerapkan budgeting. Jadi ada suatu kebiasaan menyisihkan uang yang kita punya untuk bersedekah kepada keluarga, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu bisa aku lakukan alhamdulillah rutin setiap bulan, nggak hanya menunggu uangnya ada. Next, aku juga menyisihkan uang untuk saving atau tabungan. Dibagi-bagi lagi buat dana pendidikan, dana pensiun, dana darurat, dan juga ada investasi yang jadi bagian suami aku. Tadinya pas awal-awal budgeting, aku tuh belum bisa menyisihkan budget khusus untuk nabung ini. Karena masih ada beban hutang konsumtif yang cukup besar dan berat buat keluarga kami. Alhamdulillahnya, karena rutin budgeting dan bantuan juga dari Allah tentunya, tahun 2022 kemarin sebagian besar hutang konsumtif keluarga kami alhamdulillah bisa lunas. Makanya porsi untuk saving dan investasi bisa ditambah dan dirutinkan lagi. Setelah menyisihkan buat saving dan giving, selanjutnya baru deh aku atur buat kebutuhan hidup atau living. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru banget mau mulai budgeting, aku menyarankan untuk pertama kali atur dulu pos yang kebutuhan hidup atau living ini ya. Cukupkan dulu uangnya untuk kebutuhan hidup, apalagi misalnya yang masih ada beban hutang atau cash flow-nya masih negatif. Nah, terus seperti tadi aku cerita di awal, untuk living ini aku ngatur uangnya secara mingguan. Tapi aku tetap memisahkan bills dan atau tagihan dan belanja-belanja yang sifatnya wajib, kayak beras, galon, beli gas, bensin, dan dana lain-lain. Itu aku masukkan di belanja wajib. Kemudian baru sisanya kayak belanja bulanan, belanja lauk, belanja sayur, buah, jajannya anak-anak, terus buat hiburan itu aku masukkan ke belanja mingguan. Dalam satu bulan biasanya aku bagi menjadi 5 minggu. Dan nominal setiap minggunya gak sama sih, tergantung tanggalan di kalender. Kalau awal bulan hari per minggunya lebih sedikit, berarti di minggu pertama uang mingguannya juga akan lebih sedikit. Nah, bulan Mei ini minggu kelima yang harinya sedikit. Jadi aku budgetkan 400.000 saja untuk minggu kelima. Teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan keluarganya masing-masing ya. Dan selanjutnya baru deh aku pisahkan juga untuk tagihan-tagihan atau bills termasuk buat bayar hutang dan bayar asuransi. Oh ya, untuk kebutuhan suami juga aku pisahkan sendiri karena suami aku ngatur uangnya sendiri ya buat kebutuhannya dia pribadi, jadi nggak masuk di uang bulanan yang dikasih sama suami aku. Nah, ini untuk tagihan-tagihan aku pisahkan sendiri, kayak hutang KPR, terus buat bayar asuransi, buat SPP sekolah, buat bayar lingkungan, buat bayar wifi sama TV kabel, buat bayar kartu pasca bayar, listrik, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sampai kapan nih kita harus bikin budgeting? Jawabannya sederhana, sampai tujuan finansial kita tercapai. Kayak misalnya contohnya aku kemarin ya, awal menerapkan budgeting, tujuan aku dan keluarga adalah untuk melunasi hutang konsumtif. Dan alhamdulillah sudah tercapai di tahun 2022 kemarin. Terus selesai dong budgetingnya? Ternyata belum, karena masih ada dana pendidikan, dana pensiun, dana darurat, dan investasi yang harus aku dan keluarga capai. Jadi masih akan terus budgeting sampai semua tujuan finansial keluarga kami tadi tercapai. Jadi teman-teman semangat ya. Part selanjutnya, masukin uang bulanan ke binder yang aku punya. Sensasi yang selalu menyenangkan, punya dan pegang uang banyak. Walaupun sadar semua akan hilang pada waktunya. Karena kan memang sudah ada keperluannya masing-masing ya.
Budgeting itu bukan hitung-hitungan ya teman-teman terhadap rezeki yang kita punya. Kalau aku sih memahaminya lebih ke belajar bertanggung jawab dan mawas diri, atau istilah kerennya tuh mindful terhadap apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Sekaligus mempersiapkan diri buat lebih matang dan mungkin gak gegabah nanti kalau misalnya diberikan insya Allah rezeki yang lebih berlipat-lipat, jauh lebih banyak dari yang sekarang. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah selesai masukin uangnya sesuai dengan posnya masing-masing. Mudah-mudahan bulan ini juga dicukupkan oleh Allah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Diperbanyak juga rasa syukur dan terima kasihnya atas semua rezeki yang sudah diberi kepada keluarga kami. Amin. Dan terakhir aku juga bikin budget review buat nanti rekap akhir bulan untuk membandingkan budget yang sudah aku buat dengan aktual biaya yang aku keluarkan di bulan Mei ini. Buat teman-teman yang baru mulai belajar budgeting, jangan sedih ya kalau misalnya nanti pas review cash flow-nya ternyata masih negatif, masih belum ada sisanya. Nggak apa-apa, mungkin itu namanya proses belajar. Karena aku awal-awal juga kayak gitu, sampai akhirnya terus melakukan budgeting dan bisa dapat cash flow positif, bahkan ada lebih yang lumayan banyak. Jadi konsisten itu penting. Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai dengan selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata selama di video. Mohon diambil yang positif-positifnya aja. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.